지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Shalom, dalam kesempatan saat ini saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan erat dengan mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Dalam kesempatan saat ini saya akan membahas beberapa materi, dan saya akan memulai dengan materi tentang paradigma dan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal. Paradigma atau pandangan tentang PAUD non-formal. Jadi, PAUD non-formal dapat dipandang sebagai pendidikan anak usia dini di luar pendidikan formal yang dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kegiatannya dilakukan secara fleksibel dan sistematis demi meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini itu sendiri. Adapun dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal, yaitu yang pertama adalah pendidikan inklusif. Dalam pendidikan inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk belajar dengan anak-anak normal lainnya. Yang kedua adalah pengembangan holistik. Pengembangan holistik memberikan kesempatan untuk anak dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan dalam pendidikan PAUD, dalam kaitannya dengan pengembangan holistik, penyelenggaraan di PAUD berfokus pada kebutuhan-kebutuhan anak. Tidak hanya sebatas tentang aspek perkembangan anak itu sendiri, tetapi juga dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya tentang nilai gizi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah peran orang tua dan komunitas, di mana guru harus berkolaborasi dengan orang tua dalam membahas tentang perkembangan anak yang ada di sekolah agar orang tua dapat melanjutkannya di rumah. Dan pihak sekolah non-formal, dalam hal ini PAUD non-formal, harus bekerja sama juga atau bermitra dengan komunitas-komunitas lain guna mendukung perkembangan sekolah tersebut dan juga aspek perkembangan dari anak usia dini itu sendiri. Yang berikut adalah penggunaan metode pembelajaran bermain. Di PAUD, sering kita kenal dengan istilah bermain seraya belajar dan belajar seraya bermain. Artinya semua kegiatan yang dilakukan oleh anak harus didasari oleh unsur kesenangannya. Dalam hal ini adalah bermain. Yang berikutnya adalah tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender memberikan kesempatan bagi anak perempuan dan anak laki-laki untuk belajar bersama dalam sebuah kelas. Tidak ada pembeda ataupun pelayanan khusus yang diberikan guru kepada laki-laki ataupun kepada perempuan, tetapi laki-laki maupun perempuan mendapatkan layanan yang sama di dalam kelas untuk kepentingan bersama. Dan hal yang terakhir yang harus diajarkan oleh guru yang berkaitan dengan dasar-dasar penyelenggaraan PAUD non-formal adalah kesesuaian dengan budaya lokal, di mana guru harus memperkenalkan kepada anak tentang budaya-budaya yang ada di sekitar anak. Salah satunya adalah berkaitan erat dengan pakaian adat ataupun dengan tarian asal daerah tersebut. Berkaitan erat dengan karakteristik dan konsep peserta didik di PAUD non-formal, hal utama yang harus kita ketahui adalah peserta didik yang ada di PAUD non-formal biasanya adalah anak-anak yang sudah memasuki usia 3 tahun ke atas, tetapi belum juga menikmati pendidikan formal. Mungkin karena alasan biaya ataupun jarak rumah ke sekolah yang sangat jauh, sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat beserta pemerintah setempat berinisiatif untuk membangunlah PAUD non-formal dalam mendukung anak-anak tersebut agar bisa menikmati pendidikan yang layak
guna mendukung pengembangan aspek perkembangannya. Materi berikutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan dan pembelajaran PAUD non-formal sesuai dengan teknis pembelajaran. Jadi sesuai dengan teknis pembelajaran, prinsip-prinsip penyelenggaraan PAUD non-formal ada 3, yaitu yang pertama adalah harus ada kurikulum. Kurikulum bertujuan sebagai sebuah acuan dalam penyelenggaraan PAUD non-formal. Dan yang kedua adalah harus ada peserta didik. Peserta didik di PAUD non-formal biasanya terdiri dari anak-anak usia 3-6 tahun. Dan yang ketiga adalah harus ada pendidik. Pendidik terdiri dari 2 dalam setiap kelas, yakni yang pertama bertujuan sebagai guru pengajar dan yang kedua adalah guru pendamping. Guru pendamping bekerja sebagai seorang guru yang berada di dalam kelas dan membantu mengawasi dan mengontrol anak-anak yang mungkin sangat aktif ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan dalam prinsip pembelajaran, sesuai dengan juknis pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Dan yang kedua adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga adalah stimulus yang terpadu. Dan yang keempat adalah berorientasi pada perkembangan anak. Dan yang kelima adalah lingkungan yang terpadu, di mana lingkungan PAUD baik di dalam kelas maupun di luar kelas harus mendukung proses pembelajaran sehingga aspek perkembangan anak dapat berkembang dengan baik. Dan yang keenam adalah penggunaan pendekatan tematik, di mana dalam pembelajaran PAUD biasanya menggunakan tema dan proses pembelajaran tersebut berdasarkan tema tersebut, di mana misalkan anak belajar tentang anggota-anggota tubuh dengan tema tubuhku. Dan yang ketujuh adalah menggunakan media pembelajaran sebagai sumber belajar, di mana media pembelajaran tidak hanya satu tetapi banyak, sehingga anak dapat bermain sesuka hatinya dan sambil belajar. Berikut saya akan membahas tentang bagaimana peran dari pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu PAUD non-formal. Kita tahu bersama bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia dapat ditingkatkan tentunya melalui pendidikan. Jadi dalam pendidikan PAUD non-formal biasanya tidak akan lepas dari yang namanya dukungan masyarakat, di mana masyarakat akan sangat mendukung dalam menyediakan sarana prasarana yang memadai sehingga terlaksananya PAUD non-formal tersebut. Saya kasih contoh, misalkan di sebuah desa tidak ada PAUD, maka masyarakat bekerja sama sehingga terbentuklah sebuah sekolah PAUD yang ada di desa tersebut. Mungkin sarana prasarananya masih kurang, sehingga masyarakat terus berusaha dan memberikan dukungan kepada PAUD tersebut, sehingga berlangsung secara terus-menerus dan lama-kelamaan PAUD tersebut akan berkembang secara maksimal. Materi yang paling terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang komponen program penyelenggaraan lembaga PAUD, evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Jadi berbicara tentang komponen penyelenggaraan PAUD, ternyata selain yang tadi saya sebutkan ada kurikulum, peserta didik, dan pendidik, ternyata ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan, yaitu ada sarana dan prasarana, dan adanya lingkungan masyarakat atau kemitraan,
di mana ternyata dalam berjalannya PAUD non-formal harus mendapatkan dukungan-dukungan dari pihak setempat, yakni dari masyarakat dan juga dari organisasi-organisasi yang ada di sekitaran masyarakat itu sendiri, sehingga PAUD tersebut dapat berjalan seoptimal mungkin. Dan jika kita membahas tentang evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga PAUD non-formal, tentu ini sebuah hal yang sangat-sangat diperlukan. Mengapa? Karena dengan adanya evaluasi dan pembinaan dapat mendukung proses pembelajaran yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan seoptimal mungkin dan akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya.